Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang akan mengisi tausiah subuh kita pada hari ini adalah Ustaz Haji Abrar Zim SAG MH. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan ketentraman ke dalam hati kita sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Allah untuk kebahagiaan umatnya dunia dan akhirat. Yang kami hormati Bapak Imam, pengurus BKM, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Di akhir ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah menyuruh kita mencukupkan bilangan puasa. Lalu di ayat 186 mendeteksi kedekatan kita dengan Allah. Di akhir ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah menyuruh kita mencukupkan bilangan puasa. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu. Berapa bilangan puasa? Puasa itu kalau sehari-hari kita sebut 1 bulan. Berapa hari 1 bulan itu? Kalau di dalam kalender Hijriah 1 bulan itu kalau bukan 29 hari, 30 hari. Beda dengan bulan-bulan yang ada di dalam tahun Masehi, ada 28 hari, itu bulan Februari, itu disebut 1 bulan. Ada 29 hari masih di bulan Februari, tapi datangnya 4 tahun sekali. Kalau tanggal 29, maka beruntunglah yang lahir tanggal 29, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ada 30 hari dan ada 31 hari. Ini bulan Maret ini kita 31. Itu 1 bulan. Beda dengan di tahun Hijriah, kalau bukan 29, 30.
Maka kalau ada orang berpuasa 29 hari, terserah dia ngambilnya metode apa. Apakah dia metode ru'yatul hilal 29 atau 30, atau metode hisab 29 hari atau 30, itu sudah 1 bulan. Yang tidak boleh adalah ketika mau puasa dia tanya, "Dah yang paling telat mulai." Nah, itu dia tanya, cari yang paling telat. Kemudian waktu hari raya dia tanya lagi, mana yang paling cepat hari raya. Sehingga bilangan puasanya menjadi ada yang 27, ada yang 28. Itu bukan 1 bulan. Atau begitu masuk puasa, dari 1 Ramadan dia gas. Nah, kalimatnya tuh gas, guys, pakai guys pula tuh. Begitu dia gas, 15 puasa udah hilang deh. Tarawih nggak ada lagi, subuh nggak ada lagi. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah mencukupkan bilangan puasa itu dengan mendirikan malam-malamnya, dengan berpuasa di siang hari, dengan memperbanyak amal. Walitukmilul iddata. Kalau itu sudah dia lakukan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Barulah bertakbir. Nah, baru masuk hari raya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu bertakbir, membesarkan Allah atas petunjuknya. Orang-orang yang mencukupkan bilangan puasa itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan petunjuk itu mahal, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Banyak sekali uang, gak bisa dia beli petunjuk. Saya udah kehilangan petunjuk, pergi ke pasar, tahu petunjuk sekilo, petunjuk kada saya mau minum petunjuk, gak dapat. Petunjuk itu hidayah Allah. Petunjuk itu keinginan kita untuk kebersamaan dengan Allah. Kalau tidak dapat sedang jemaah rahimakumullah. Maka beruntunglah kita yang terus siang harinya dengan kebaikan-kebaikan puasa, malam hari dengan mendirikan malam-malamnya, dan terus mengharap petunjuk Allah. Itu alhamdulillah kita sudah termasuk orang-orang yang membesarkan Allah. Takbir artinya membesarkan Allah. Lawan dari takbir, takabur. Takabur artinya membesarkan diri sendiri. Orang yang tidak menyembah Allah itu orang itu sombong, takabur. Maka orang-orang yang sujud di hadapan Allah itu orang-orang takbir, membesarkan Allah, mengecilkan selain Allah. Maka wujud penghambaan yang sempurna adalah ketika kita sujud, Allahu Akbar, kepala di tanah, ujung kaki di tanah. Bahasa Aceh, satu ulai ngau ujung kaki. Biasanya kepala di atas, jalan kepala di atas, baca Quran kepala di atas, bawa mobil kepala di atas, apa lagi? Nonton TV kepala di atas. Kapan kepala itu sejajar dengan ujung kaki? 1 waktu sujud, 2 waktu tidur. Kadang-kadang tinggi pula kaki sama kepala. Beda dengan makhluk Allah yang lain, misalnya ayam, kambing. Itu kepalanya ketika sama dengan kaki waktu dia makan. Itu ayam, kambing itu sejajar yang waktu makan. Kita waktu makan, kepala itu lebih terhormat. Maka orang-orang yang sudah membesarkan Allah, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Itu adalah orang-orang bersyukur. La'allakum tashkurun. Kita bersyukur, ya Allah, aku sudah sempurna bilangan puasa selama Ramadan. Ya Allah, aku sudah mengkhatamkan Al-Quran. Ya Allah, aku terus menjaga malam-malam puluhan terakhir. Ya Allah, berikan kepada kami malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Maka dia bersyukur, terus bersyukur. Lalu kita masuk ke ayat. Cepat kali jalan waktu ini. 186 baru deteksi posisi kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Jadi kedekatan itu yang membuat adalah diri kita sendiri. Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang apabila berdoa kepadaku. Apa jaya berdoa? Urung tarawih hidup bawa orang kopi. Apa jadi berdoa? Urung puasa haji anak puasa. Berdoa pun ada syaratnya. Minta sama Allah ada syaratnya. Apa? Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Dia ada ibadat, ada puasa, ada salat. Beriman kepadaku. Ini gak banyak diminta. Laksanakan ibadah, beriman kepadaku. Mau minta apa? Biasa kalau kita buat proposal ke kantor banyak syaratnya. Permohonan, lampirkan NPWP, lampirkan KTP, di mana alamat tempat ini. Ini enggak, kata Allah. Falyastajibuli. Kewajiban yang aku perintahkan laksanakan. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Udah, mau minta apa? Allah akan kabulkan. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Maka tolong ketahui posisi kita di sisi Allah. Para ulama berkata, kedudukanmu di sisi Allah sesuai di mana engkau sekarang, kesibukan dan pekerjaan. Jika engkau disibukkan dengan zikir, berdoa kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan untuk mengingatmu. Orang yang ingat Allah akan diingat sama Allah. Orang yang berkasih sayang disayang oleh Allah. Orang yang mau memberi diberi oleh Allah. Orang yang membenci dibenci oleh Allah. Orang yang menebarkan keburukan diturunkan azab oleh Allah. Jika engkau sedang berdoa meminta kepada Allah, ketahuilah kamu sedang ngomong dengan Allah. Kalau ngomong sama gubernur aja, mau ketemu tanya ajudan dulu. Assalamualaikum, ada bapak? Oh, tunggu sibuk. Mau jumpa? Oh, tunggu tanggal sekian. Begitu tanggal sekian, bapak baru keluar. Itu mau ngomong susah waktunya. Kalau Allah sediakan waktu seluas-luasnya, ketika kita berdoa, itu kita sedang ngomong dengan Allah dan Allah mendengar ngomong itu. Ketika engkau disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahwa Allah sedang berbicara kepadamu. Ya Allah, baca Al-Quran, Allah sedang ngomong dengan kita, Allah sedang ngajar dengan kita. Dan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah. Siapa orang yang paling bagus? Si bulan tu bagus sekali,
ngomongnya teratur katanya. Enggak, lebih bagus perkataan Allah. Ketika kita baca, Allah sedang ngomong dengan kita, Allah sedang mengajari kita, Allah sedang memberi petunjuk kepada kita. Hebatnya Al-Quran, kita baca dapat ibadah. Satu huruf Al-Quran 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif Lam Mim ada 3 huruf kali 10 kebaikan, berarti situ aja sudah 30 kebaikan. Jadi kalau malas-malas lagi sambil jalan alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Udah berapa kali? Tapi bayangkan kalau dia terus baca Al-Quran, berapa huruf dalam satu ayat, berapa huruf dalam satu surat, berapa huruf dalam satu juz, berapa huruf dalam satu Al-Quran. Ketika posisimu sedang salat, engkau sedang ngomong dengan Allah, Allah sedang menjawab ngomongmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Allah menjawab, hambaku sedang memuji. Jika engkau disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, ketahuilah bahwasanya Allah sedang mendekatimu, karena itu posisi kamu sedang mendekati Allah. Ketika engkau sedang melupakan Allah, melalaikan Allah, Allah sedang membuat kamu lupa pada dirimu sendiri. Coba lihat Al-Hasyr salat ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah sekali-kali kamu melupakan Allah, nanti Allah membuat kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Apa lupa terhadap diri sendiri saja? Ada orang gak kenal dirinya. Apa gak kenal dirinya? Demensia. Dirinya gak tahu lagi. Alzheimer. Jadi supaya jangan pelupa, sering-sering baca Quran. Insya Allah orang yang baca Quran itu, apalagi hafal Quran itu, gak sering pelupa dia. Tapi kalau terus dengan maksiat, itu nanti dia lupa terhadap dirinya sendiri. Jika engkau disibukkan dengan dunia, maka ketahuilah bahwa Allah sedang menjauhimu. Mari kita cukupkan bilangan puasa, kita antarkan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Bersyukur, tasyakur, artinya berbagi secara bersama. Kita mudik lebaran dengan jiwa takwa. Kita mudik ke kampung bukan pamer kekayaan. Kita mudik ke kampung menjalin silaturahim, berbagi dan tidak menunjukkan kesombongan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada sidang jamaah kami mohon diperbanyak maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.